Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul masyaikh al-kurama wa jami'il hadirin al-hibbail azza rahimakumullah. Kita doakan Habib kita yang baru saja meninggalkan tempat, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saggaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiat dan diberikan keberkahan dalam kehidupannya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, satu kehormatan bagi saya dan keluarga, sekaligus satu kebahagiaan tersendiri pada hari ini bisa berkumpul dengan keluarga besar, yaitu bin Yahya, wabil khusus keluarga besar dari Al-Habibul Imam Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pada kesempatan ini saya ingin langsung saja kepada semua yang ada di sini. Sebelumnya tentunya saya tidak lupa an uhanni'akum jami'an bi'idin sa'id wa 'idin mubarak. Ya Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu 'amin wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kenapa hari ini saya merasa sangat gembira? Bukan hanya karena kita kumpul bersilaturahim. Bukan hanya karena kita kumpul melakukan aneka ragam kebajikan yang luar biasa. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya, perkumpulan keluarga besar Habib Utsman bin Yahya ini sangat munasib pada saat ini. Karena saat ini ada kelompok-kelompok tertentu yang secara sistematis dan masif mencoba untuk mencoreng kehormatan dan kemuliaan Habib Utsman bin Yahya. Mereka mencoba menyerang nasabnya, menyerang ilmunya, menyerang yaitu daripada kredibilitasnya. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Sebab kalau mereka menghina Habib Utsman, mereka mencemooh Habib Utsman, mereka mengumbar fitnah terhadap Habib Utsman bin Yahya, kalau kita biarkan tidak kita jawab, nanti lama-lama dianggap benar. Maka itu harus ada yang menjawab itu semua ya kawan. Supaya kita tahu siapa itu Habib Utsman yang sebenarnya. Jadi saat ini di medsos ini lagi rame. Mereka mengutip beberapa karya Habib Utsman, mereka mengutip beberapa literatur dari Belanda ya kawan. Mereka mengutip beberapa pernyataan dari Senok Ugrong dan lain sebagainya. Kemudian memfitnah Habib Utsman sebagai antek Belanda. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini mesti kita wajib dijawab, nggak boleh dibiarkan. Wajib, saudara, baik oleh anak keturunan Habib Utsman bin Yahya, bahkan oleh seluruh habaib yang ada ya kawan. Supaya persoalannya menjadi terang benderang. Insya Allah. Baik, sebelum kita jawab itu semua ya kawan, kita perlu tahu dulu sedikit saja bagaimana sejarah perjuangan daripada Al-Habib Utsman bin Yahya. Al-Habib Utsman bin Yahya bin Abdullah bin Aqil bin Umar. Saudara, Habib Umar ini lahir di Hadramut. Habib Umar lahir di Hadramut, kemudian hijrah ke Mekah. Hidup di Mekah, tinggal di Mekah, berkeluarga di Mekah, dan beliau wafat di kota Madinah, dimakamkan di Madinah. Nah, Al-Habib Umar ini, saudara, mendapat anak cukup banyak di Mekah, tapi salah satu anaknya yang paling fenomenal adalah Habib Aqil. Saudara, kenapa saya katakan fenomenal? Habib Aqil ini dikenal sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, dan merupakan Syekhus Sadat. Jadi dikenal sebagai pemimpinnya kaum Sadat, saudara, bukan hanya keluarga bin Yahya saja. Semua Sadat. Husainiyin wa Hasaniyin yang ada di Mekah saat itu, saudara, yahtarimuna.
Maka itu Sayyid Agil ini, saudara, ini menjadi nagabah barangnya sadat yang ada di kota Mekah ketika itu. Jadi Habib Agil ini, saudara, lah putra daripada Habib Umar, itu lahir di Mekah. Jadi Habib Umarnya hijrah ke Mekah, kemudian di Mekah dia melahirkan beberapa anak, di antaranya adalah Habib Agil. Saking populernya nama Habib Agil, saking fenomenanya, saking terkenalnya, anak keturunan beliau di Mekah lebih dikenal dengan nama klan bin Agil. Nah, kalau disebut bin Yahya nggak ada yang kenal ya kawan. Tapi kalau disebut bin Agil karena rujukannya ke Habib Agil, saudara. Nah, Habib Agil ini punya beberapa anak. Yang melanjutkan kepemimpinan beliau di kota Mekah adalah Sayyid Qasim. Nah, Sayyid Qasim itu melanjutkan. Setelah Habib Agil meninggal, Sayyid Qasim ini yang menjadi Syekhus Sadat di kota Mekah. Yang memimpin para sadat, yang memimpin para sayyid, para habaib yang ada di kota Mekah saat itu. Dan salah satu saudaranya Sayyid Ishaq itu banyak berdakwah di kota Taif dan dimakamkan di kota Taif sampai saat ini ya ikhwan. Jadi semua jejaknya ada. Jadi memang keluarga Habib Umar ini setelah Habib Umar bin Yahya ini hijrah ke Mekah, mereka banyak hidup di Mekah. Mereka menjadi ahli Mekah, mereka menjadi al-Makki, menjadi ulama, saudara, dan duduk di sana ikut menyebarkan ilmu pengetahuannya. Nah, adapun satu lagi anak Habib Agil yaitu Sayyid Abdullah. Nah, Habib Abdullah ini menikah dengan seorang ulama ahli falak, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri, saudara. Nah, jadi anaknya ini bernama Aminah. Jadi kalau keluarga Gus Usman biasanya sebut Jida Aminah ya kawan. Nah, Jida Aminah ini memang putri daripada Syekh Abdurrahman Al-Misri, seorang ahli falak luar biasa. Dan beliau yang membawa ilmu falak ke Indonesia ya kawan. Nah, jadi Syekh Abdurrahman Al-Misri ini beliau yang membawa ilmu falak ke Indonesia. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, setelah pernikahan ini yaitu Habib Abdullah dengan Aminah, akhirnya Habib Abdullah dengan Aminah hijrah ke Indonesia. Habib Abdullah sendiri lahir di Mekah ya kawan. Jadi Habib Umar lahir di Hadramut, Habib Agil lahir di Mekah, Habib Abdullah juga lahir di Mekah. Kemudian bersama mertuanya yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri dan bersama istrinya yaitu Jida Aminah hijrah ke Indonesia dan menetap di Pekojan ya kawan. Jadi mereka tinggal di Pekojan sampai lahirlah Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Jadi Habib Utsman dilahirkan di Pekojan tahun 1822. Artinya di awal abad ke-19. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian baru berusia sekitar 3-4 tahun, ayah Habib Utsman kembali ke Mekah. Akhirnya Habib Utsman dirawat, diasuh, dibina, dibimbing oleh kakeknya dari ibu. Yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri. Yang memang Syekh Abdurrahman Al-Misri begitu tinggal di Pekojan, buka majelis. Ulama-ulama Betawi dan sekitarnya belajar ilmu falak dari beliau ya kawan. Ada guru Mansur, saudara, ada guru Mugni, dan lain sebagainya. Itu rame-rame belajar kepada kakek daripada Habib Utsman bin Yahya, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri. Syekh Abdurrahman Al-Misri magamnya hari ini sampai hari ini masih ada di Petamburan. Di depan Masjid Al-Islam. Depan Rumah Sakit Pelni ada Masjid Al-Islam, di halaman depan ada pemakaman, di situ ada makam Syekh Abdurrahman Al-Misri. Masih tertulis Syekh Abdurrahman Al-Misri. Itu adalah kakek Habib Utsman bin Yahya dari pihak ibu ya ikhwan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Akhirnya Habib Utsman berusia masih kecil, ayahnya kembali ke Mekah ya ikhwan. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Muhammad, saudara, dulu perjalanan gak semudah seperti saat ini. Saat ini ada pesawat 9 jam sampai, saudara. Dulu pakai kapal laut juga kapal lautnya masih jadul. Bisa 6-7 bulan baru sampai. Nah, belum lagi kalau pakai lewat darat, saudara. Itu bisa berbulan-bulan. Nah, jadi sekali lagi akhirnya Habib Utsman dipelihara oleh kakeknya. Dan pada usia 18 tahun, masih muda, Habib Utsman belajar langsung dari kakeknya. Makanya tadi disebut Habib Utsman ahli ilmu falak. Ya, karena memang belajar langsung dari muda, dari kecil sampai remaja. Langsung belajar dari kakeknya.
ada kitab Iqazun Niyam, urusan falak, dan ada kutaib kecil judulnya Keker Bulan, saudara. Jadi Habib Utsman bin Yahya ini ahli hisab dan ahli ru'yah. Jadi bukan sekedar falak, ilmu falak begitu saja, enggak. Bahkan rumusan-rumusannya juga disusun. Sampai hari ini kalau kita buka kitab Iqazun Niyam, itu data falaknya saudara lengkap. Nah itu yang dipakai oleh kiai-kiai di Betawi dan sekitarnya. Yang saat ini diamalkan oleh Husiniyah Cakung ya kawan. Dengan kitab Sulamun Nairin. Jadi kitab Sulamun Nairin itu dasar ilmunya dari Habib Utsman bin Yahya dan dari kakek beliau. Yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri ya kawan. Jadi betul Habib Utsman luar biasa. Sebelum beliau berangkat ke luar negeri di Indonesia, beliau sudah menguasai falak. Nah akhirnya setelah kakeknya meninggal dunia, Habib Utsman saat itu remaja, sekitar umur 17 atau 18 tahun. Habib Utsman pun berangkat ke Mekah. Karena ayahnya ada di Mekah ya kawan. Kakeknya masih ada di Mekah. Sampai Habib Utsman ketemu dengan kerabatnya semua yang ada di Mekah. Dan di sana Habib Utsman belajar hampir 7 tahun. Salah satu gurunya luar biasa. Tokoh fenomenal yang gak ada yang gak kenal. Yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu salah satu daripada guru besar Habib Utsman bin Yahya. Dan banyak ulama-ulama Indonesia. Pendiri NU, pendiri Muhammadiyah dan lain sebagainya. Termasuk Syekh Umar Nawawi Al-Bantani, saudara. Itu semua banyak belajar dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya ikhwan. Artinya di sana Habib Utsman betul-betul menimba ilmu luar biasa, cukup lama tinggal di Mekah. Baru setelah 7 tahun beliau punya lughah luar biasa, beliau punya pengetahuan luar biasa, beliau berangkat ke Yaman. Yang tadi sudah diceritakan, di Yaman ketemu para aktab, saudara, ketemu para aulia, para ulama-ulama besar dari habaib. Enggak sampai di situ, beliau langsung berangkat ke Mesir. Mesir negeri daripada ibunya sendiri ya kawan. Berangkat ke Mesir, timba ilmu di Mesir. Dari Mesir ke Aljazair, dari Aljazair ke Tunisia, dari Tunisia ke Maroko. Maka itu Habib Utsman bin Yahya di samping ahli ilmu fikih, ahli tafsir, ahli hadis, beliau juga banyak menguasai ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf yang dikuasainya bukan tasawuf yang aneh-aneh, saudara. Habib Utsman itu lurus. Beliau sufi, beliau tasawuf, tapi betul-betul sejalan dengan ajaran syariat, ya kawan. Oh luar biasa, dahsyat. Maka itu kalau antum baca kitab Habib Utsman yang berjudul Manhajul Istiqamah, saudara, di situ Habib Utsman menyerang habis-habisan segala bentuk praktek syirik dan mistik yang ada di kita punya negeri. Jadi sebelum orang-orang lain teriak-teriak bid'ah, teriak mistik, teriak khurafat, saudara, itu semua diluruskan akidah-akidah semacam itu oleh Habib Utsman bin Yahya lewat kitab Manhajul Istiqamah. Nah, jadi Habib Utsman ini luar biasa perjuangannya ketika itu supaya kita tahu. Dan perjalanan Habib Utsman dari Mekah, kemudian ke Yaman, ke Mesir, Aljazair, Tunisia, Maroko. Kemudian beliau ke Palestina. Habib Utsman sempat ke Palestina ya ikhwan. Kemudian dari Palestina ke Syria, ke Turki. Nah semua dilalui oleh Habib Utsman bin Yahya sampai kembali ke kota Mekah. Total 22 tahun dalam perjalanan untuk menimba ilmu. Subhanallah, artinya dari sini kelihatan Habib Utsman ini seorang pecinta ilmu ya ikhwan. Jadi ini kalau ada yang bertanya, kenapa sih Habib Utsman gak di Indonesia aja untuk jihad, saudara? Lah kan Allah sendiri yang ingatkan, jangan semuanya pergi jihad. Harus ada sebagian yang menuntut ilmu, saudara. Nah Habib Utsman dari umur muda, dari anak-anak udah nuntut ilmu. Sampai 18 tahun berangkat ke Mekah nuntut ilmu. Terus sampai 22 tahun. Saudara, beliau tuntut ilmu kemana-mana negeri. Jadi jangan kaget kalau Habib Utsman itu ilmunya luas. Jangan kaget kalau Habib Utsman itu menjadi satu fenomenal. Dan jangan kaget juga kalau kemudian Habib Utsman menjadi mufti, saudara. Nah ini yang nanti akan kita jelaskan. Habib Utsman setelah 20 tahun melanglang buana kemana-mana, kembali ke kota Mekah. Setelah kembali ke kota Mekah beberapa tahun, baru Habib Utsman kembali ke Jakarta. Nah ternyata begitu kembali ke Jakarta, saudara, karena beliau punya kakek Syekh Abdurrahman Al-Misri, memang dulu aktif di Petamburan, ikut membangun daripada Masjid Al-Islam, saudara, punya majelis. Habib Utsman pun menetap di Petamburan. Jadi kalau antum lihat itu pom bensin, saudara, depan rumah sakit Pelni, di samping itu di situ ada rumah keluarga Ustazah Sehon.
Rahimahullahu rahmatal abrar. Saudara, nah Habib Utsman tinggal di situ dalam kesederhanaan dan menjadi rujukan para ulama-ulama di Betawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi begitu Habib Utsman pulang sekitar tahun 1862, saudara, ini ulama-ulama dari Jakarta dan sekitarnya, dari Bogor, Tangerang, Bekasi, semua mereka rame-rame datang belajar ke Habib Utsman, ya ikhwan. Nah, sampai apa? Sampai Habib Utsman ini dimuftikan oleh mereka, bukan dimuftikan oleh Belanda, ya ikhwan. Nah, saya koreksi dulu tuh. Jadi bukan ujuk-ujuk Belanda angkat Habib Utsman sebagai mufti, enggak. Ulama-ulama di Jakarta, ulama-ulama di Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, itu rame-rame tempat bertanya mereka, tempat meminta fatwa mereka, tempat menimba ilmu mereka adalah di Habib Utsman bin Yahya. Bahkan Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur atau disebut Habib Ali Cikini, semua menimba ilmu dari Habib Utsman, ya ikhwan. Jadi kalau antum mau lihat apa yang sudah diperbuat Habib Utsman bukan hanya takliful kutub, tapi Habib Utsman juga takliful rijal, takliful qulub, ya ikhwan. Ulama-ulama disatukan, beliau bentuk murid-muridnya. Kalau kita mau lihat seorang guru itu berhasil atau tidak, lihat murid-muridnya, ya ikhwan. Murid-muridnya tersebar sebagai rijal. Nah, bahkan Habib Utsman punya putri namanya Jidah Sidah. Sidah, ya ikhwan, namanya itu menikah dengan Sayyid Abdul Qadir Al-Habsyi, saudara Habib Ali Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Artinya saudara daripada Habib Ali adalah menantu daripada Habib Utsman bin Yahya. Jadi ada musyawarah, ada hubungan dengan habaib-habaib fenomenal yang ada di Jakarta ini. Kita jangan dengarkan fitnah yang aneh-aneh, fitnah yang macam-macam tentang Habib Utsman bin Yahya, ya ikhwan. Nah, baik. Kemudian di tahun 1871, saudara di mana-mana manggil Habib Utsman mufti. Saudara, mufti. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda pun mengakui kemuftian daripada Habib Utsman. Karena orang untuk jadi mufti kan ada syaratnya, ya ikhwan. Nah, ada ulama-ulama mau diangkat ke Belanda jadi mufti, nggak ada yang berani, ada Habib Utsman. Mana berani mereka yataqaddam yatasaddar biwujudil Habib Utsman bin Yahya, alim kabir, saudara. Habaib-habaib di Jakarta dan sekitarnya belajar dari Habib Utsman. Nah, jadi soal keilmuan Habib Utsman dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang fikih khususnya, dalam bidang ilmu falak tidak diragukan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian saudara di tahun 1871 ya Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai mufti Batavia. Saudara, tapi catat saudara, Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, ini mesti kita catat. Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Sampai datangnya Senok Hugron. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Senok Hugron. Senok Hugron itu datang belakangan. Tahun 1889, saudara. Artinya umur Habib Utsman sudah hampir 70 tahun. Sudah 60 tahun sekian, saudara. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Senok Hugron sebelum Senok Hugron datang di Jakarta. Jadi karena Senok Hugron tahu dia akan ditugaskan di Indonesia, dia kemudian cari referensi siapa di Indonesia ini ulama-ulama kaum muslimin yang bisa dihubungi, ada murasalah, saudara. Nah, itu sekitar tahun 1888, 1 tahun sebelum Senok Hugron datang ke Indonesia. Jadi Senok Hugron itu bukan bergaul dengan Habib Utsman dari Habib Utsman muda. Enggak. Belakangan. Habib Utsman umurnya sudah hampir 70 tahun. Udah sebe, ya ikhwan. Nah, kemudian saudara begitu Senok Hugron datang, saudara Senok Hugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya ikhwan. Habib Utsman enggak terima gaji dari pemerintah. Dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya ikhwan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Untuk menjaga umat, saudara. Kalau umat nggak ada muftinya, umat nggak ada yang jagain, berbahaya. Ya memang kita masih dijajah oleh Belanda. Tapi saat itu siapa yang nggak ikuti aturan Belanda, saudara? Jadi kalau Habib Utsman
kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda, tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad. Nggak ada, ya ikhwan. Nah, adapun ada 1-2 kejadian di Banten, di Aceh, di beberapa tempat, saudara, yang kemudian Habib Utsman di situ berpendapat, saudara. Nah, pendapat-pendapat ini digoreng oleh Senok Hugron, saudara. Senok Hugron yang ngegoreng sedemikian rupa untuk mengadu tokoh seramah, sesantun, selembut Habib Utsman dengan tokoh-tokoh Islam yang selalu melawan Belanda, saudara. Padahal Habib Utsman dengan mereka tidak ada permusuhan. Ini namanya taksimul adwar wal wadhaif wal a'mal. Ini namanya bagi-bagi tugas, bagi-bagi kerja, bagi-bagi peran, saudara. Jadi kalau semua perang lawan Belanda, lalu yang mengurus administrasi itu memang siapa? Saat itu administrasi negara di Jakarta dan seluruh Indonesia ada di tangan pemerintah Belanda. Kalau Habib Utsman karena kedekatannya dengan Belanda hanya untuk membela maslahat umat Islam disebut sebagai antek, maka saya mau balik bertanya. Lalu bagaimana dengan jenderal-jenderal Indonesia dulu yang ikut Kenil? Kenil itu, saudara, itu tentara Belanda. Tentara Belanda. Begitu kita merdeka, jenderal-jenderal Kenil rame-rame ikut negara Republik Indonesia, saudara. Akhirnya mereka menjadi apa? Mereka juga ikut bersama-sama para pendiri bangsa dalam kemerdekaan. Mereka nggak disebut pengkhianat. Padahal sebelumnya mereka tentara Belanda. Mereka kerja dengan Belanda. Saudara, baru begitu ada kesempatan merdeka, mereka berbalik. Yang sekarang mereka jadi TNI, saudara. Apa kita mau sebut mereka itu pengkhianat? Ya enggak dong, saudara. Anda sebut mereka pengkhianat, berarti jenderal-jenderal sepuh TNI pengkhianat semua tuh. Yang lulusan Kenil, saudara. Hati-hati. Kalau ingin melabelkan orang sebagai antek, sebagai pengkhianat, hati-hati, saudara. Bahkan setelah Belanda pergi datang Jepang. Jepang bentuk peta pembela tanah air. Orang pribumi dikumpulin, disuruh jadi tentara sama Jepang. Jadi tentara Jepang mereka. Saudara, tapi begitu ada kesempatan merdeka, peta ini berbalik melawan Jepang. Kita merdekakan, kita punya negeri. Ini namanya innal harba khud'ah, saudara. Iya, ya namanya perang kan mesti strategi. Jadi jangan langsung dibilang Kenil pengkhianat, langsung dibilang peta pengkhianat. Jangan. Mereka dulu bekerja dengan Belanda sambil nyusun strategi. Peta bekerja dengan Jepang sambil susun strategi. Apa bedanya? Habib Utsman juga, saudara, berjuang mendekati Belanda untuk menjaga kemaslahatan umat. Itu juga namanya strategi. Jangan satu pihak merasa strateginya lebih bagus daripada yang lain. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang mari kita lihat. Sebelum Senok Hugron datang, saudara, dulu ada tokoh sebelum Senok Hugron itu, Van der Burg, itu pemikir daripada pemerintah Belanda. Dia meneliti dari Sabang sampai Merauke, dia laporkan ke Ratu Belanda bahwa karena Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam, maka sebaiknya undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah syariat Islam. Dari mana seorang Van der Burg ini bisa berpendapat sedemikian rupa, saudara? Di antaranya masukan dari Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Usulan Van der Burg ini diterima oleh Ratu dan kemudian Ratu Belanda mengeluarkan putusan bahwa umat Islam di Indonesia harus pakai hukum Islam sehingga didirikan mahkamah syariah, mahkamah syariat. Jadi pengadilan syariat itu zaman Belanda ada, saudara. Itu hasil perjuangan para ulama. Nah, tapi ini ditentang oleh Senok Hugron. Nah, Senok Hugron ini punya penelitian berbeda. Dia nentang itu. Dia nggak mau hukum Islam yang berlaku, saudara. Senok Hugron ini justru jahat. Dia mau obok-obok. Sampai akhirnya Van der Burg ini dipecat, diberhentikan, digantikan oleh Senok. Senok mengatakan yang harus berlaku di Indonesia itu adalah hukum adat. Karena masyarakat Indonesia itu mayoritas mengikuti adat, bukan mengikuti Islam. Ini terjadi perdebatan sengit antara Habib Utsman bin Yahya dengan Senok Hugron, ya kawan. Habib Utsman tetap bertahan bahwa umat Islam harus pakai hukum Islam. Nah, akhirnya apa? Karena Senok Hugron orang Belanda, dia dibela oleh kerajaan Belanda, saudara. Akhirnya usulnya sebagian diterima, saudara.
Sebagian usulnya diterima oleh negara, kemudian pengadilan syariat dibatasi wewenangnya. Yang tadinya wewenangnya luas, kemudian dibatasi hanya urusan perkawinan, pernikahan, urusan wasiat, urusan warisan, urusan itu semua yang membuat kompilasi hukum Islam di zaman Belanda adalah Habib Utsman bin Yahya. Ya, kalau nggak ada Habib Utsman saat itu, nggak punya kita kompilasi hukum Islam. Nggak ada kita pengadilan syariat. Betul, yang membentuknya ada Belanda. Ya Belanda yang berkuasa, saudara. Tapi itu siasat strategi yang begitu jenius dari Habib Utsman bin Yahya. Sehingga umat Islam punya pengadilan syariat. Sehingga hukum Islam bisa berlaku. Alhamdulillah. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Zaman itu siapa sih yang nggak minta izin sama Belanda? Jamiat Khair didirikan tahun 1901. Izinnya dari mana? Belanda. Muhammadiyah didirikan, izinnya dari mana? Belanda. NU didirikan, saudara, tahun 26, izinnya dari mana? Belanda. Kalau nggak izin dari Belanda, bisa didirikan? Nggak bisa. Bisa ditangkap semua pendirinya, saudara. Karena saat itu di Indonesia adalah pemerintahan Hindia Belanda. Mereka jadi gubernur, mereka yang atur ini negeri, mereka rekrut pegawai negeri, mereka gaji polisi buat jaga jalanan, jaga keamanan di kampung-kampung, mereka gaji petugas pos untuk menyampaikan surat kemana-mana negeri, saudara. Mereka gaji guru-guru untuk mengajar di sekolah-sekolah. Mereka gaji para buruh untuk kerja di kebun-kebun mereka, saudara. Walaupun gajinya semau-maunya, saudara. Namanya juga penjajahan. Cuman yang saya mau garis bawahi, apakah orang Indonesia semua yang dulu bekerja kepada Belanda, baik itu menjadi petugas keamanan, maupun itu menjadi petugas pos, maupun itu menjadi guru di sekolah-sekolah, apa semua boleh kita sebut pengkhianat? Enggak begitu dong cara berpikirnya, saudara. Apakah petani-petani dulu, pekebun-pekebun yang kerja di perkebunan-perkebunan Belanda, dapat gaji dari Belanda, apa mereka semua kita sebut pengkhianat? Nah, jadi cara berpikir tuh jangan naif, saudara. Maka itu saya katakan sekali lagi, Habib Utsman bin Yahya adalah pejuang. Beliau adalah mujahid. Beliau justru menyelamatkan umat Islam di saat-saat genting, saat umat Islam dijajah oleh orang-orang kafir, saudara. Enggak sembarangan. Menjaga umat Islam dalam kondisi ditekan, ditindas, dikuasai, dijajah. Itu perlu strategi yang luar biasa, saudara. Nah, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak ini? Ibu-ibu di belakang jelas, Bu? Bu, Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Alhamdulillah. Kira-kira jelas semua ya? Baik, saya tambahkan. Lalu bagaimana tentang keterkaitan Habib Utsman yang fatwanya ini suka digoreng sama Senok? Karena Senok tahu nih, Habib Utsman ini banyak membahas soal sufiyah, soal tasawuf. Nah, kita tahulah kalau tasawuf bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dunia. Itu digoreng sama Senok seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad. Habib Utsman itu mengharamkan jihad. Habib Utsman itu nggak suka jihad. Ini fitnah murahan, saudara. Dari dulu Belanda udah lakukan itu, saudara. Nah, jadi jangan jauh-jauh lah kayak sekarang nih. Sekarang saya tanya, ada habaib-habaib yang lembut difitnah katanya anti jihad. Ada habaib-habaib yang tegas difitnah katanya radikal, ekstremis. Terjadi gak sekarang? Ayo saya tanya, terjadi gak sekarang? Apa fitnah itu benar semuanya? Enggak, habaib yang lembut, bagus. Mereka berdakwah dengan santun, mereka berdakwah dengan ramah, agar nasihatnya masuk ke relung hati umat untuk bisa diamalkan. Habaib yang tegas juga bagus, mereka menjaga umat daripada segala kebatilan, kemunkaran, kemaksiatan. Ini enggak boleh diadu-adu, ini semua harus disinergikan. Betul? Alhamdulillah. Jadi jangan ngadu-ngadu Habib Utsman. Habib Utsman dari mudanya memang nuntut ilmu. Sampai 18 tahun di Jakarta masih nuntut ilmu, saudara. Berangkat langsung keliling dunia. 22 tahun. Nah, langsung kembali lagi ke Indonesia. Menjaga akidah umat di Indonesia. Saat itu, saudara, siapa ulamanya sekali berhabib Utsman bin Yahya? Siapa habaibnya sekali berhabib Utsman bin Yahya di Jakarta, saudara? Habib Utsman adalah fenomenalnya. Habib Utsman itu ikon. Saudara, sampai hari ini, saudara, muallim Betawi di seluruh Jakarta dan sekitarnya masih menggunakan kitab-kitab Habib Utsman bin Yahya untuk kajian-kajian di pondok-pondok pesantren mereka. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita mau bicara tentang Sunnah Khugroj. Kenapa kok Habib Utsman bisa
kenal dengan Senok Hugron? Pertama, Senok Hugron yang kenalan dengan Habib Utsman. Bukan Habib Utsman yang kenalan dengan Senok Hugron, saudara. Siapa Senok Hugron? Habib Utsman nggak kenal. Habib Utsman tokoh, ulama besar, saudara. Nah, Senok Hugron yang datang ke Habib Utsman. Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri sebagai seorang muslim. Senok Hugron itu mengubah nama menjadi Abdul Ghafur. Pura-pura masuk Islam. Masuk ke kota Mekah. 5 tahun belajar di Mekah, ya ikhwan. 5 tahun belajar Lughatul Arabiyah, belajar tafsir, belajar hadis. Begitu datang ke Indonesia, bahasa Arabnya bagus, ilmu tafsir dia ngerti, ilmu hadis dia paham, datang ke Habib Utsman, tentu Habib Utsman nyambut. Bagaimana nggak disambut? Ada orang bule Belanda bisa bahasa Arab masuk Islam. Siapa juga senang, saudara. Jadi jangan kemudian Habib Utsman menyambut Senok Hugron, langsung dituduh Habib Utsman antek Senok Hugron. Enggak begitu. Jangan menyebar fitnah, saudara. Buktinya pemikiran-pemikiran Senok yang ingin melarang umat Islam haji. Pemikiran-pemikiran Senok yang ingin menghapus mahkamah syariat. Semua dibantah oleh Habib Utsman bin Yahya. Sampai Habib Utsman bin Yahya pernah mengancam Belanda. Kalau begini caranya, aku serahkan, aku nggak jadi mufti lagi. Silakan cari yang lain jadi mufti. Saudara, kenapa? Belanda mulai intervensi, mau ngobok-ngobok. Tapi Belanda nggak berani. Kalau nggak ada Habib Utsman, siapa lagi dia mau pilih? Karena kiai-kiai nggak ada yang mau. Selama ada Habib Utsman, kami nggak pantas untuk maju sebagai mufti. Nah akhirnya, saudara, Belanda kendor, nggak ngobok-ngobok lagi soal haji. Belanda pernah ingin melarang Indonesia untuk tidak bikin haji, saudara. Nah jadi supaya kita tahu itulah di antara perjuangan Al-Habibul Imam As-Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. Alhamdulillah. Nah Habib Utsman ini wafat tahun 1913. Nah yang menarik di akhir hidup beliau ikut berperan mendirikan Jamiat Khair. Loh bagaimana pendiri Jamiat Khair? Trio Abu Bakar. Nah, Habib Abu Bakar Syahab, Habib Abu Bakar Habsyi, dan Habib Abu Bakar Al-Attas. Tiga-tiganya murid Habib Utsman bin Yahya. Ya, nah, bagaimana nggak ikut berperan kalau 3 muridnya mendirikan Jamiat Khair? Dan nggak sampai di situ. Haji Omar Said Cokroaminoto, saudara. Itu anggota Jamiat Khair. Nah, beliau melihat bahwa Jamiat Khair ini nggak boleh bikin cabang di luar Jakarta. Dilarang oleh Belanda. Nah, akhirnya Haji Cokroaminoto rapat dengan orang-orang Jamiat Khair mendirikan Sarekat Dagang Islam. Nah, Sarekat Dagang Islam ini di Surabaya. Buat percetakan, buat perdagangan, bisnis untuk memajukan umat Islam. Didukung habis-habisan oleh Habib Utsman bin Yahya. Ya, Habib Utsman mengatakan kelompok Sarekat Dagang Islam ini sangat penting. Perlu supaya ekonomi umat ini diberdayakan. Supaya umat Islam ini ekonominya bisa maju, saudara. Yang di kemudian hari, Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Nah begitu berubah jadi Sarekat Islam, dia juga menjadi partai, saudara, partai SI. Nah dulu para habaib di Jamiat Khair rame-rame dukung Sarekat Islam. Jadi kalau kita bicara arus pendidikan para habaib di Jakarta saat itu Jamiat Khair. Arus dakwahnya Jamiat Khair. Tapi kalau bicara arus ekonomi dan politik, Jamiat Khair ikut Sarekat Islam, ya kawan. Karena Sarekat Islam sendiri lahir dari rahim Jamiat Khair. Alhamdulillah. Jadi dari bukti-bukti ini kelihatan Habib Utsman itu ikut andil mendirikan Jamiat Khair. Lah Jamiat Khair ini kan pelopor pendidikan di Indonesia dan pelopor serta perintis yang mencetak tokoh-tokoh yang ikut dalam mendirikan Republik ini, saudara. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, anggota Jamiat Khair, saudara. Nah kemudian Kiai Haji Hasim Asy'ari ketika mendirikan daripada NU datang ke Jamiat Khair, datang ke Jakarta, ya ikhwan. Bahkan Munas yang ketiga atau keempat itu digelar di Petamburan, di rumah Habib Abu Bakar Al-Attas, ya ikhwan, yang menjadi tuan rumah. Nah jadi dulu ada Habib kita ini Al-Attas, dia yang bantu Muhammadiyah, dia yang bantu Jamiat Khair, dia yang bantu NU untuk didirikan, saudara. Kenapa? Karena memang zaman itu untuk mendirikan organisasi yang punya cabang, apalagi organisasi kaum habaib, kaum Arab, nggak bakal diizinkan oleh Belanda, ya kawan. Nah makanya Ahmad Dahlan permisi, Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jamiat Khair mau bikin satu organisasi untuk menahan laju kristenisasi di Jawa Tengah. Diizinkan, didirikanlah Muhammadiyah di Yogyakarta, ya kawan.
Jadi dulu NU Muhammadiyah, Syarikat Islam, Jamiat Khair menjadi satu kesatuan langkah perjuangan. Walaupun dalam persoalan fikih mereka ada sedikit perbedaan pendapat. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kita harus bangga. Yaitu lakumul busra ya ahl bin Yahya. Yaitu lakumul fakhr biwujudil Habib Utsman bin Yahya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum saya tutup. Habib Utsman bin Yahya datang ke Indonesia tidak sendiri. Nah, beliau ada saudara-saudaranya yang juga ulama besar ya kawan. Kakak beliau adalah Habib Umar bin Yahya. Habib Umar bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. Ternyata tokoh Habib Umar ini saudara dakwahnya di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah jauh sebelum ada Al-Khairat saudara. Beliau menjadi mufti Donggala. Jadi kalau Habib Umar jadi mufti Batavia, kakaknya menjadi mufti Donggala. Nah saya ketemu dengan istri daripada almarhum Habib Segaf. Habib Segaf Al-Jufri yang mengurus yaitu Al-Khairat saudara. Nah ternyata beliau berbesanan dengan anak keturunan Habib Umar bin Yahya. Jadi kalau keluarga bin Yahya mau tahu mana sih itu anak-anaknya turunannya Habib Umar bin Yahya yang di Sulawesi Tengah, silakan berkunjung Al-Khairat, keluarganya masih ada di sana ya kawan. Nah justru Habib Umar ini saudara sebagai pembuka jalan. Makanya begitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri datang ke Palu mendirikan Al-Khairat, maka yang membuka jalannya adalah Mufti Donggala. Di kampung-kampung dia sudah punya majelis ya kawan. Akhirnya Al-Khairat maju sampai hari ini cabangnya lebih dari 2000 lembaga pendidikan ya kawan. Alhamdulillah. Masih ada satu lagi. Saudara, yaitu adik daripada Habib Utsman bin Yahya, itu Habib Hashim, saudara bin Yahya. Nah ini Habib Hashim ini injit daripada pendiri Darun Nasyiin di Lawang, keluarga Ba'bud ya kawan. Nah itu keluarga Ba'bud di sana anak cucu daripada Habib Hashim bin Yahya. Jadi kalau keluarga bin Yahya Al-Makfun yang ada di Jawa Timur, yang ada di Singosari, di Lawang, di Malang, di Surabaya, itu semua dari Habib Hashim. Siapa Habib Hashim? Saudagar, kaya raya, saudara. Sekaligus juga dai. Adik dari Habib Utsman, muda, ganteng, tampan, luar biasa, saudara. Nah, tapi vokalnya luar biasa terhadap Belanda. Ini kebalikan Habib Utsman. Kalau Habib Utsman santun, lembut. Kalau Habib Hashim ngelawan melulu. Nah, ini yang keluar masuk penjara, saudara. Jadi Habib Hashim ini keluar masuk penjara, dikit-dikit keluar masuk penjara, sampai akhirnya diasingkan ke Pontianak. Belanda di Jawa Timur udah pusing ngadepin Habib satu. Nah, habis lepas ngelawan lagi, habis lepas ngelawan lagi. Akhirnya diasingkan ke Pontianak, saudara. Nah, jadi kita biar tahu. Jadi keluarga Habib Utsman ini keluarga pejuang. Jadi jangan kurang ajar mereka yang seenak-enaknya mengatakan Habib Utsman antek Belanda, Habib Utsman pengkhianat. Kurang ajar. Ini bukan lagi Galilul Adab, ini Adimul Adab. Mereka tidak punya adab, mereka tidak punya akhlak. Dan ini nggak boleh kita biarkan ya kawan. Maka itu saya minta kepada pemuda-pemuda keluarga besar Al bin Yahya yang ada di sini, baik yang menantunya bin Yahya, istrinya bin Yahya, yang uminya bin Yahya, yang jidanya bin Yahya. Yuk sama-sama kita luangkan waktu bagaimana kita gali referensi-referensi untuk kita tulis manaqib Habib Utsman yang lengkap ya kawan. Jadi jangan hanya bicara soal ibadah dan ilmunya saja, tapi perjuangan Habib Utsman juga harus dituliskan. Supaya apa? Supaya kita bisa melawan racun-racun pemikiran yang sekarang sedang disebarkan oleh para pembenci habaib yang ingin memfitnah Habib Utsman bin Yahya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa mudah-mudahan walaupun singkat jelas. Kira-kira jelas gak yang saya sampaikan? Nah, kira-kira udah tahu siapa Habib Utsman bin Yahya? Alhamdulillah. Kita kalau kenal jadi sayang, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kenal, oh Habib Utsman enggak sembarangan. Nah, dulu Habib Utsman dikuburkan di makam wakaf Tanah Abang. Dulu ada gubahnya di sana. Di samping gubahnya kubur saya punya keluarga ya kawan. Saya punya Jid, saya punya Abul Jid, saya punya ayah. Dulu di samping daripada gubahnya Habib Utsman. Dulu saya dengan saya punya ibu dan keluarga, kalau ziarah ke saya punya ayah, habis dari situ di sampingnya memang Habib Utsman. Kita langsung masuk ke gubah. Nah, pada saat dibongkar itu kuburan, tidak ada satupun keluarga besar Habib Utsman yang ridho dengan pembongkaran. Semua menolak. Karena saat itu Ali Sadikin ini menguasakan kezoliman, saudara. Dia memaksakan harus dibongkar semua, saudara.
Tapi wallahu a'lam, nanti silakan ditahqiq, diteliti oleh keluarga besar Habib Utsman. Ada beberapa pecinta Habib Utsman, baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan muhibbinnya yang hadir mewakili keluarga untuk menjadi saksi daripada pembongkaran yang kemudian dipindahkan. Mestinya yang dari Karep Bipak, termasuk saya punya ayah, semua dipindahkan ke Juruk Purut, ya kawan. Tapi khusus Habib Utsman ini kabarnya simpang siur. Maka itu saya minta semua ditahqiq. Apakah dikuburkan di dekat Masjid Al-Abidin di Jakarta Timur atau di Juruk Purut? Ini mesti ditahqiq. Insya Allah kalau ditahqiq nanti akan ada kebenaran yang tidak diragukan. Tapi nggak usah khawatir, nggak ketemu magam Habib Utsman. Habib Utsman sudah ikon dakwah. Habib Utsman pejuang. Habib Utsman ada di hati kita. Nggak ada yang bisa mengotori daripada nama baik Habib Utsman bin Yahya. Mudah-mudahan kita semua bibarakati Habib Utsman bin Yahya wa nafahati wa asrari, kita Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang shalihin, yang mampu untuk melanjutkan perjuangan Habib Utsman bin Yahya. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Sedikit tambahan supaya kita tidak ruwet cara mengambil kesimpulan. Dulu di zaman Belanda, informasi itu datang hanya dari pemerintah. Dulu nggak ada medsos, nggak ada WA, nggak ada HP, nggak ada radio ya ikhwan, dan TV. Semua berita datang dari mulut Belanda ya ikhwan. Nah jadi kalau kemudian ada pemberontakan di Aceh melawan Belanda, tidak semua orang Indonesia tahu ya ikhwan. Saat itu nggak ada berita. Yang diberitakan oleh Belanda, ada sekelompok orang di Aceh memperkosa, membunuh, membakar, merampok. Dia ingin merusak negara. Nah yang termakan dengan isu ini, ada kiai-kiai kemudian menyerang. Apa tuh Aceh begitu? Kenapa begitu? Karena mereka nggak dapat kabar yang sebenarnya, saudara. Jangan lupa tuh. Nah, dulu sumber berita siapa? Belanda. Termasuk Kiai Mojo, saudara, sahabatnya di Ponorogo, saudara. Itu dikasih kabar Belanda bahwa di Sumatera Barat itu ada gerombolan Imam Bonjol, saudara. Ini gerombolan aliran sesat. Ini merusak agama, mengada-ngada, melakukan bid'ah. Bahkan mereka ini melakukan banyak kemaksiatan, kemunkaran. Justru yang dituduh Imam Bonjol nyabung ayam, judi, pengikutnya main perempuan, merampok, membunuh, memperkosa. Akhirnya sebagian para sahabatnya di Ponorogo, saudara, percaya. Berangkat ke sana untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bawa pasukan. Ini aliran sesat. Sekarang Belanda memfasilitasi. Tapi ternyata setelah sampai di sana, Kiai Mojo melihat ini yang dianggap aliran sesat. Pakai jubah, pakai sorban, Allahu Akbar, sholatnya benar. Akhirnya baru terungkap. Ternyata mereka difitnah oleh Belanda. Balik lagi Kiai Mojo ke Jawa. Ya kawan. Nah jadi artinya saat itu memang politik Belanda itu divide et impera, memang adu domba, saudara. Habib Utsman diadu domba dengan petani yang berontak di Cilegon. Habib Utsman diadu domba dengan peristiwa yang ada di Aceh. Itu semua gorengan senuk, saudara. Jadi kalau dikatakan Habib Utsman mengharamkan jihad, Habib Utsman menyerang pribumi yang jihad, itu semua digoreng oleh senuk, ya ikhwan. Kenapa kita mesti percaya sama senuk? Senuk nggak masuk Islam, dia pura-pura. Saudara, dari mana kita tahu masuk Islam? Mr. Hamid Al-Ghadri dalam bukunya Politik Belanda dalam Memecah Belah Bangsa Arab di Indonesia, saudara, menceritakan bahwa Habib Utsman menerima Senok Hugron sebagai tamu karena Habib Utsman menduga yakin kalau dia masuk Islam. Jadi saat itu nggak ada yang tahu dia pura-pura masuk Islam. Apalagi Senok Hugron berangkat ke Garut, lamar orang Garut, perempuan Garut, dan kawin di Garut. Ada keturunannya sampai saat ini. Kawinnya cara Islam ya kawan. Maka itu saat itu Habib Utsman bin Yahya dan para ulama DKI taunya Senok Hugron orang Islam, mu'alaf, masuk Islam ya kawan. Kapan kita tahu dia nggak masuk Islam? Setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, tahun 60-an, setelah orang-orang Indonesia melakukan penelitian, datang ke Leiden, ke museum di sana saudara, membuka arsip, di situ ada surat menyurat Senok Hugron dengan Ratu Belanda ya kawan.
Di situ Sunok menceritakan kalau dia pura-pura masuk Islam. Nah saya mau tanya, jadi kalau Habib Utsman nganggap Sunok Huguran Islam, saudara wajar tidak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dia kafir saudara. Nah sekarang saya mau tanya, kita nih sekarang aja kalau ngeliat Franji masuk Islam, girang nggak? Seneng nggak? Nah, jadi wajar nggak kalau Habib Utsman senang ada Franji masuk Islam? Wajar. Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir. Seolah-olahnya Habib Utsman nih dekat sama Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda, fitnah. Bahkan Habib Utsman selama jadi mufti nggak mau terima gaji dari Belanda. Itu aja udah menunjukkan sikap saudara, ihtiyat, wara. Nggak mau makan duit dari Belanda. Lalu kenapa jabatan muftinya diterima? Lihifdil ummah, liriayatil ummah, untuk menjaga maslahat umat Islam. Kira-kira jelas ya? Nah jadi praktek Belanda memfitnah begitu jangan kaget. Saya kasih contoh yang konkret. Zaman sekarang aja nih. Saya dengan istri, dengan mantu, dengan anak, dengan cucu. Saudara pada saat KM 50 kami diikuti, kami dikuntit, kami disergap. Saudara sampai akhirnya alhamdulillah dengan pertolongan Allah kami selamat. 6 laskar kami diculik, disiksa dan dibunuh. Saudara ini kejadian zaman sekarang nih. Tapi masih ada segelintir habaib dan kiai serta umat yang mengatakan apa? Habib Rizik yang salah, kenapa ngelawan polisi? Laskar tuh yang salah, kenapa bawa senjata dan lain sebagainya? Saudara, ini zaman modern, medsos ada, telepon ada, WA ada. Ternyata ngarang fitnah masih tetap bisa tidak? Bisa. Apalagi zaman Habib Utsman yang gak ada telekomunikasi. Dengan mudah Sunok menggoreng untuk memfitnah Habib Utsman bin Yahya. Betul? Nah sekarang kenapa mesti percaya? Sunok Huguran kafir. Jangankan kafir, fasik aja kalau bawa berita kita mesti hati-hati. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Orang fasik aja bawa berita kita mesti tabayyun. Apalagi Sunok kafir bawa berita ngejelekin Habib Utsman. Jangan percaya. Nah, kira-kira jelas kan nih? Paham semua? Alhamdulillah cukup sampai di sini. Kalau nggak ditahan sampai maghrib urusannya. Nah, terima kasih banyak ini. Saya semangat begini kenapa? Maklum istri bin Yahya. Jadi keluarga besar bin Yahya juga. Nah, jadi kita ini semua keluarga besar bin Yahya. Baik yang menantu, cucu, cicit semua. Kita punya kewajiban. Jaga baik-baik nama harum dan mulianya. Yaitu Al-Habib Utsman bin Yahya. Cara menjaganya bukan hanya membela beliau dari fitnah. Tapi perilaku kita, akhlak kita juga harus baik. Tunjukkan. Kalau kita adalah anak cucu keluarga besar dari Habib Utsman bin Yahya yang fenomenal sebagai mufti Batavia, ya ikhwan, yang bukan main berguru kepada ulama-ulama besar di abadnya. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya dan kehilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.